Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menerjemahkan ulang makna perubahan yang lekat dengan koalisi yang mengusung Anies Baswedan. Menariknya, meski penuh dengan kritik, namun pujian soal pencapaian pemerintah hari ini juga turut disampaikan. Apakah ini menjadi strategi Partai Demokrat untuk tidak menunjukkan posisi berseberangan ekstrim dengan pemerintah? Adakah kemudian peluang pidato ini akan digunakan memperluas kans dari AHY menjadi cawapres dari Anies Baswedan? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat malam. Malam, Waalaikumsalam. Dalam kondisi sehat begitu ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk dalam materi pidatonya begitu untuk kita analisa, saya ingin menanyakan dulu, bagaimana kemudian kita tidak mengkaitkan ketika isu soal desakan nama cawapres akan segera diumumkan dari Anies Baswedan muncul pidato ini? Adakah kemudian urgensinya adalah untuk menegaskan begitu posisinya layak sebagai cawapres atau seperti apa? Ya, saya kira pidato ini kan hampir berdekatan juga dengan hari di mana nanti Anies juga akan pidato juga ya. Di 16 Juli 16 Juli di acaranya Partai Nasdem seingat saya. Jadi sebelum itu dilakukan, ini dilakukan oleh AHY gitu. Saya kira tentu dari pihak AHY dia terus ingin membuat asosiasi yang kuat bahwa AHY salah satu calon yang paling kuat untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan gitu. Tetapi memang dengan semua upaya yang dilakukan oleh AHY dengan sampai malam ini gitu ya, dengan pidato itu, lalu tidak terpilih juga menurut saya nggak bisa membayangkan apa yang akan dialami, dirasakan oleh AHY dan Demokrat ya, dengan semua upaya itu ya, bagaimana mereka sabarnya, mereka AHY ikut mengantar, menjemput pulang naik haji, macam-macam dan disebut seterusnya sebagai itu. ikhtiar politik begitu ya? Dan seterusnya lah ya kan kita sebutkan itu. Tetapi tiba-tiba misalnya nanti diumumkan oleh Anies Baswedan bukan nama AHY yang jadi calon wakil presidennya Anies gitu, saya sih juga nggak bisa membayangkan betapa bagaimana perasaan yang dialami oleh AHY dengan Anies. Oke, ini menarik Anda mengatakan soal asosiasi begitu. Kalau kemudian saya mengkaitkan dari judulnya saja, ada kata perubahan, bahkan kata perubahan cukup banyak diulang begitu di awal pidato. Apakah kemudian soal asosiasi tadi ingin benar-benar ditempelkan begitu pada Demokrat juga AHY dari pidato tadi? Iya, tentu itu kan tagline yang mereka gunakan ya, mereka yang pergunakan perubahan dan perubahan gitu. Dan itu tadi seperti disebutkan berulang kali di dalam pidato yang disampaikan oleh AHY gitu. Meskipun pada tingkat tertentu kita justru melihatnya Anies Baswedan agak menahan diri juga berbicara soal perubahan ini gitu. Jadi kan kalau kita lihat bukan kontradiktif akhirnya. Oh, tidak kontradiktif, cuman kalau kita lihat Anies ini mulai memoderasi makna perubahan itu gitu loh. Dari yang selama ini kita anggap itu artinya kalau satu ke kanan, Anda ke kiri, itu yang kita bayangkan tentang perubahan, yang kemudian dimaknai dengan ulang kelihatan dilakukan oleh Anies Baswedan gitu. Oleh karena itu misalnya kata-kata perubahan tidak terlalu sering lagi diungkapkan oleh Anies Baswedan sebetulnya gitu ya. Kemarin misalnya terjadi di di pertemuan asosiasi Apeksi ya, pemerintahan kota seluruh Indonesia, ketika Anies ditanya satu pertanyaan tentang IKN misalnya, Anies tidak menjawab dengan tegas apakah ia setuju atau tidak setuju dengan melanjutkan kan, meskipun ada frasa otot politik begitu ya. Ya, meskipun dia seolah-olah mengatakan ini sesuatu yang nampaknya tidak urgen gitu loh kira-kira. Tapi dia tidak mau mengatakan bahwa saya ini menolaknya dan seterusnya gitu. Jadi kembali ke pertanyaan itu tadi, kalau misalnya apakah ini bagian dari mengkaitkan asosiasi, justru yang terpikir oleh saya, Bung, kalau kita baca pidato ini nanti masuk di dalam kerangka visi misinya Anies ini seperti apa gitu loh. Karena di sini bobotnya memang kelihatan kuat sekali untuk melakukan kritik terhadap Pak Jokowi itu ya. Artinya mau mengatakan ya memang agak beda dengan Pak Jokowi gitu. Sementara saat yang bersamaan Anies kelihatan mau masuk ke ruang tengahnya gitu. Kalau setelah sebelumnya memang kelihatan ya berbeda gitu loh kira-kira. Oke, sebelum saya minta analisa Anda soal seberapa ekstrim kemudian berseberangan, kita akan dengar kembali pidato dari AHY soal apa makna ulang dari perubahan yang disampaikan pada pidato tadi. Kita saksikan bersama, Bang Ri. Meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, tidak berarti kami menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini. Sebaliknya, kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas semua kerja kerasnya. Kami yakin Presiden Jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik. Nah, kritiknya penuh, tapi kemudian
kalimat ini muncul. Kami akhirnya menangkap ini bahwa menerjemahkan ulang soal perubahan yang juga masih mengapresiasi begitu loh. Bagaimana ini kita melihat positioning? Seperti yang saya sebutkan tadi kan kalau saya lihat Anies Baswedan dia kan mulai mencoba memoderasi kalimat perubahan itu. Mungkin juga ini yang dilakukan oleh AHY mencoba makna memoderasi kata perubahan itu bukan berarti bersebelahan gitu. Jadi satu yang ke A ya satu yang ke B misalnya bukan itu gitu. Dia mau mengatakan kita ingin melompati gitu. Nah, mungkin dia mau ikut itu meskipun bobotnya sebetulnya kelihatan jauh lebih besar dari apa yang dibayangkan terhadap Anies Baswedan gitu ya. Nah, masalahnya akan timbul secara paradigmatik kalau yang Anda maksudkan itu adalah perubahan dengan cara begitu, itu mungkin kata perubahan itu nggak tepat disebutkan ataupun dilengkapkan kepada visi Anda gitu maksud saya. Itu mungkin lebih tepat disebut sejumlah kritik terhadap gaya kepemimpinan Pak Jokowi atau perbaikan yang akan kami koreksi. Jadi bukan perubahan gitu loh kira-kira tuh. Akan dikoreksi kalau misalnya diberi kesempatan oleh rakyat Indonesia kami yang melakukan pelanjutan pembangunan gitu. Sebab kata perubahan itu memang bobotnya dengan sendirinya adalah berbeda jalan dengan apa yang sudah ditempuh sebelumnya. Itu yang disebut dengan berubah. Jadi kan? Publik akhirnya mempertanyakan ulang. Ini maknanya masih cocok atau tidak begitu makanya kelihatan perubahan ini ya menjadi simbol saja seperti gagah-gagahan gitu. Jualan? Ya nggak tahu saya. Saya lebih tepat mengatakan gagah-gagahan gitu. Tapi pada dasarnya sebetulnya adalah itu bagian dari koreksi, lebih tepat sebetulnya kritik itu. Nah, oleh karena itu mungkin ini sebagai saran saya itu bisa saja mereka akan mengatakan misalnya begitu. Kalau kami mengusung ide perubahan itu 60% kebijakan Pak Jokowi itu akan kami ubah. Misalnya begitu tuh. Biar jelas gitu sesuai, loh. Iya gitu. Jadi jangan sampai tentu apa yang bagus akan kami lanjutkan. Apa misalnya? Sebab IKN itu apakah menurut Anda bagus apa? Kan nggak disebutkan dan seterusnya gitu. Jadi sebagai contoh kasus IKN lah. IKN itu lanjut apa enggak gitu. Kalau Anda mengatakan lanjut tapi ada sedikit, itu artinya Anda tidak melakukan perubahan. Baik. Tapi begini, kalau kita lihat kan ini seakan-akan menjadi tren begitu ya. Hampir semua tokoh, hampir semua partai politik akhirnya secara tersirat saja kritiknya. Tidak ingin menunjukkan perbedaan secara ekstrim begitu dengan pemerintah. Sulit. Apakah ini soal juga approval rating pemerintah yang besar begitu? Betul. Itu yang saya sebutkan tadi, sulit. Anda mau mengatakan berbeda dengan orang yang tingkat kepuasan publiknya sampai 80%. Artinya Anda nyasar 20% yang nggak puas gitu loh. Atau kemudian ada bisa dimaknai bahwa pidato ini ingin menggrab masa yang selama ini tidak hanya yang tidak puas dengan pemerintah, tapi yang puas juga ingin supaya bisa milih Demokrat dan juga Anies Baswedan begitu. Iya, tentu maksudnya kan begitu. Artinya kan mau masuk ke tengah, masuk ke 80% ini. Dengan mengatakan kami tetap memberi apresiasi terhadap kinerja Pak Jokowi, tetapi dalam beberapa hal kami akan lakukan kritik. Misalnya soal gaji guru, gaji PNS lah secara umumnya gitu ya. Kemudian soal utang ya, soal model pembangunan, soal bantuan-bantuan sosial macam-macam dan seterusnya itu gitu. Tapi kalau saya mengatakan itu bukan perubahan namanya. Itu hanya soal gaya atau cara atau model pengambilan keputusan. Kira-kira begitulah ya lebih tepatnya. Tapi yang disebut dengan berubah itu Anda membatalkan ini untuk membuat jalan yang lain gitu kira-kira. Jadi bukan sebaliknya. Nah, artinya apa gitu? Artinya disinilah yang kita sebutkan itu tadi 80% ini mau diambil. Pertanyaannya tentu saja akan muncul. Jika Anda mau mengatakan 80% ini mau Anda sasar dengan itu, tepat apa enggak? Misalnya begini, dari 80% itu berapa sih PNS yang kecewa? Kan harus dilihat dulu tuh surveinya gitu ya. Berapa orang yang katakan misalnya memedulikan isu tentang hutang negara gitu, berapa persen orang yang merasa bahwa bantuan-bantuan sosial itu kurang dan seterusnya gitu. Nah, berarti pertanyaannya Bang Rey, seberapa kemudian relate atau kemudian dekat dengan masyarakat luas begitu isu-isu yang dibawakan dalam pidato kali ini? Seberapa yang efektif? Kalau isunya sih menurut saya justru mau menyasar masyarakat luas itu. Kan AHY menyinggung soal ASN misalnya, kan AHY menyinggung soal BLT. Itu kan artinya sekitar 30 juta masyarakat kita yang masih berada di bawah
katakanlah kehidupan yang belum sepenuhnya sejahtera kan kira-kira gitu. 30 juta itu besar sekali. Nah, beliau sudah memberi gambaran akan mengaktifkan kembali model kepemimpinan yang dilakukan oleh Pak SBY dengan membuat begitu banyak jenis yang beragam tentang bantuan sosial kepada rakyat yang pada akhirnya kemudian diharapkan dari situ akan menimbulkan atau menaikkan pertumbuhan ekonomi kita dan seterusnya gitu. Jadi yang disasar itu banyak. Kelompok yang belum sejahtera yang di kita mungkin sekitar 30 jutaan gitu ya kalau kurang lebih gitu. Ada ASN seperti yang disebutkan, ada TNI, Polri gitu dan kelompok-kelompok pegiat ekonomi yang memang pada dasarnya tidak menginginkan Indonesia terjebak pada dan hutang. itu kelompok potensial begitu ya untuk kemudian dipindah. Oke, ini ada satu statement lagi yang kami siapkan untuk kita simak bersama terkait dengan komentar AHY bahwa masih ada pejabat publik yang juga menjalankan bisnisnya kala menjabat. Kita simak bersama. Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan. Lebih tidak etis kalau wilayah bisnis pejabat itu menggunakan anggaran negara di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut. Ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang. Oke, jeruk makan jeruk begitu. Saya kira nggak tahu saya, tapi kan kalau dilihat dari situ itu kan mungkin ada beberapa orang bisnis, pelaku bisnis sebelumnya yang kita kenal yang masuk ke dalam dunia politik, ke dunia anggota kabinet kan, yang paling menonjol adalah Erick Thohir kan. Betul. Apakah pidato itu dimaksudkan pada Erick Thohir? Ya AHY lah yang bisa menjawab kan. Tapi selain Erick Thohir kan ada juga misalnya Erlangga Hartarto, kita juga tahu bahwa beliau pengusaha sebelumnya. Ada juga LBP yang disebut-sebut juga pengusaha sebelumnya gitu ya. Bahkan pada tingkat tertentu Prabowo dengan keluarganya juga kan sekarang ini lebih banyak aktif di dunia usaha selain mengelola partai politik gitu. Tetapi siapapun yang dimaksudkan oleh AHY dalam konteks ini, saya kira ini pancingan yang cukup bagus. Ya, dalam pengertian ini positif nih. Ya, pancingan ini kepada sekarang lah. Menurut Anda cukup seksi untuk jadi diskursus publik begitu? Oh iya, dengan begitu kan ini kan semangatnya untuk perubahan. Artinya kan dengan sendirinya AHY mau mengatakan kalau saya dipilih menjadi wakil presiden, saya akan buat kebijakan mereka yang akan terlibat membantu saya nanti jadi wakil presiden dan tentu saja presiden di samping beliau gitu, itu sama sekali nggak boleh memegang bisnis apapun gitu, kecuali harus fokus pada usaha mereka. Yang menarik ini sebetulnya salah satu pernyataan AHY itu adalah soal di mana ia ikut mengambil kebijakan gitu ya, tapi saat yang bersamaan seolah-olah juga tetap mengelola perusahaan sehingga disebut oleh beliau sebagai konflik kepentingan gitu. Wasit dan juga pemain, seakan-akan begitu ya? Sekaligus pemain gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Berarti bagaimana kemudian kansnya? Kita akan bicara soal itu lagi. Ketika nama Yeni Wahid saat ini mencuat, meski Kofifa mungkin agak sedikit turun begitu pembahasannya, bagaimana AHY dalam posisi 3 nama tersebut sebagai calon wakilnya? Kita mendengar Ibu Khofifah relatif agak mengatakan nggak bisa, kan kira-kira gitu ya. Kalau Yeni sih kelihatan masih 50-50 lah, nunggulah beliau itu. Meskipun saya kira masalahnya bukan apakah Khofifah, apakah Yeni gitu. Masalah Anies itu apakah AHY mau ada orang lain selain dirinya gitu. Oke, artinya di dalam koalisi tersebut? Iya. Apakah AHY mau ada orang lain yang menjadi wakil presidennya Anies selain dirinya? Itu persoalan mereka gitu loh. Bukan persoalan menemukan siapa wakil presiden yang tepat bagi Anies Baswedan. Kalau kunci itu diserahkan oleh AHY, banyak sekali yang bisa ditunjuk gitu loh. Mungkin bukan hanya Ibu Khofifah, bukan hanya Yeni Wahid, bisa nama-nama yang selama ini kita dengar juga cukup banyak diperbincangkan gitu. Tapi persoalannya kuncinya ada di AHY gitu. Possibility-nya ketika misalkan tidak terpilih akan sangat mungkin keluar dari itu yang saya sebutkan tadi. Nggak kebayang kan kalau usaha AHY sampai malam ini udah pidato skala menyerang, bukan nyerang ya, melakukan kritik terhadap pemerintah begitu kuat, mengasosiasikan perubahan, bahkan menyebut ada menteri-menteri yang konflik kepentingan gitu ya
di lingkungan Pak Jokowi itu tiba-tiba nggak dipilih sebagai wakil presidennya oleh Anies Baswedan. Anda bisa bayangkan nggak perasaan AHY dan sekaligus orang-orang Demokrat? Possibility masih ada berarti ya? Ketika saya kira kalau dilihat dari aspek itu, ya saya udah berulang kali mengatakan 80% ya wakil Anies itu adalah AHY. Oke. Kita tunggu seperti apa. Terima kasih atas waktu Anda Bang Ray Rangkuti dan juga analisanya di malam hari ini.